Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Pada video kali ini, saya Siti Alfiah dari SMP Negeri 1 Kaliwiro, CGP Angkatan 6 akan memberikan aksi nyata modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu sosialisasi mengenai konsep-konsep budaya positif di sekolah. Saya berharap dengan sosialisasi ini, maka seluruh anggota warga sekolah dapat menerapkan konsep-konsep dari budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Sasongko yang kami hormati, Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Kaliwiro yang kami hormati, dan Bu Siti Alfiah, calon guru penggerak anak-anak Kabupaten Wonosobo yang kami hormati. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti pengibasan dari calon guru penggerak, yaitu dalam aksi nyata sosialisasi budaya positif. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai akan kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua arahan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga adalah acara inti yaitu sosialisasi budaya positif. Untuk itu, agar acara hari ini kita berjalan dengan lancar tanpa mengurangi rasa hormat dengan yang beragama lain, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sasongko SPD, dipersilakan untuk memberikan arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Siti Alfiah, calon guru penggerak anak-anak yang sudah memasuki diklat hampir di separuh perjalanan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP 1 Kaliwiro, alhamdulillah bersyukur yang pertama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini dengan undangan kepada Bapak Ibu semuanya. Hari ini ada dua kegiatan. Yang pertama mengenai dengan pelaksanaan PPKKS yang saat ini masih berlangsung dan belum selesai. Oleh karena itu hari ini kita bagi jadi dua. Yang pertama menyaksikan di ruang multimedia untuk PPKS, dan yang kedua untuk berkumpul di ruang laboratorium ini dalam rangka pengibasan dan sosialisasi budaya positif di sekolah yang kita laksanakan yaitu di SMP 1 Kaliwiro. Perlu saya sampaikan bahwa pengibasan ini merupakan salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Nanti juga kegiatan lain yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak itu kolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya terkait materi yang akan nanti dilaksanakan juga oleh calon guru penggerak. Perlu saya sampaikan bahwa calon guru penggerak yang ada di Seberang 5 Kaliwiro Bintang itu ada 4. Dari Kaliwiro itu ada 2. Yang pertama Ibu Siti Alfiah dari SMP 1 Kaliwiro, yang kedua Ibu Dewa ini Prata dari SMP 3 Kaliwiro, yang ketiga Ibu Puji Rahayu dari SMP 1 Wadarikan, dan yang keempat Bapak Mahrus Widodo dari SMP 5 Wadas Bintang. Oleh karena itu, harapan saya kepada Bapak Ibu guru yang lain di SMP 1 Kaliwiro, nanti saatnya ada pendaftaran angkatan baru untuk CGP tahap selanjutnya. Harapan saya bisa meneruskan yang sudah dilaksanakan Bu Siti Alfiah. Bapak Ibu yang masih muda, yang umurnya masih memenuhi syarat, bisa untuk mengikuti
Alfia. Karena bagaimana juga kalau sekolah mempunyai calon guru penggerak lebih dari satu, itu artinya nanti untuk kolaborasi antar guru akan lebih baik lagi. Juga pembahasan materi-materi yang lain juga akan bisa dilaksanakan untuk calon guru penggerak tersebut. Nah, dalam hal ini sosialisasi budaya positif di sekolah kita merupakan suatu aksi nyata yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Walaupun panjenengan semua bukan calon guru penggerak, ternyata juga lewat pelatihan mandiri PNM yang topiknya sekarang sudah sampai 14, meskipun di laptop Bapak Ibu sementara sampai topik 11, tapi sebetulnya yang terbaru sudah mencapai level topik ke-14 dan besar topik akan diakhiri dengan aksi nyata Bapak Ibu guru semuanya. Oleh karena itu monggo untuk hari ini yang topiknya mungkin baru sampai topik 1 atau bahkan belum ada topik 1, baru membuka video modul 1, 2 dan sebagainya, monggo setelah ini, setelah PKS ini kita biarkan kembali untuk bisa mulai menonton video, kemudian mengerjakan tugas-tugas modul dan sebagainya sampai akhirnya kepada tindakan Bapak Ibu semua dalam bentuk aksi nyata yang akan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirnya kepada Ibu Siti Alfia, selamat melaksanakan sosialisasi, melaksanakan aksi nyata, sosialisasi budaya positif, khususnya untuk menangani anak-anak yang bermasalah, anak yang terlambat, anak yang mempunyai kesalahan-kesalahan yang tentunya nanti harapannya dengan kesadaran sendiri anak tersebut bisa untuk memperbaiki dirinya sendiri tanpa harus ada penekanan melalui BP dipanggil sebagainya, tapi dengan nanti dibudayakan sosialisasi budaya positif yang di sekolah, anak-anak bisa dengan kesadaran sendiri apapun kesalahannya, apapun bentuk dari bentuk anak terlambat dan sebagainya, akhirnya bisa dengan kesadaran sendiri untuk bisa berubah dari hal-hal yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, selamat melaksanakan sosialisasi ini untuk calon guru kita Ibu Siti Alfia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jasonto yang menyampaikan kepada kita semuanya. Semoga kita termotivasi, Pak. Acara selanjutnya adalah acara inti. Monggo kepada Bu Siti Alfia untuk sepenuhnya waktunya kami berikan untuk memberikan aksi nyata sosialisasi budaya positif. Monggo Bu Alfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mengganggu waktu Bapak Ibu untuk beristirahat berhubungan dengan aksi nyata yang harus saya laksanakan berkaitan dengan sosialisasi budaya positif. Meskipun saya tahu Bapak Ibu sudah melihat ini semua, membaca dan memahami di PNM, yaitu pada budaya positif. Saya di sini hanya ingin memberikan sosialisasi yang ingin mewujudkan agar nanti setelah yang disampaikan Pak Sas tadi mengenai masalah-masalah anak-anak di tempat kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan bijak sesuai dengan yang ada di PNM, yaitu di budaya positif itu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu sekarang sangat kantuk sekali. Oleh karena itu silakan monggo Bapak Ibu semuanya berdiri terlebih dahulu biar nggak kantuk. Silakan berdiri dulu. Bapak Ibu tahu ya kalau semut itu bentuknya apa? Kecil ya. Kalau semut bentuknya kecil, kalau gajah bentuknya besar. Ya. Kemudian kalau ular bentuknya panjang, kalau cacing bentuknya pendek. Nah sekarang begini Bapak Ibu, kalau saya mengatakan cacing itu
umurnya masih mencukupi, mungkin nanti Pak Henry, Pak Adam, Pak Rido, terutama kalau benar saya sudah gak menawari. Oh ya, guru praktik bisa. Kalau benar silakan seperti yang disampaikan Pak Sas, saya sangat setuju sekali. Silakan mendaftar untuk calon guru penggerak karena nantinya semuanya akan digerakkan, tidak hanya 1, 2 saja, tapi semua guru harus menjadi guru penggerak. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai budaya positif. Sebenarnya sebelum budaya positif ini dicanangkan, itu awalnya itu berasal dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang jelasnya ini ada di PMM modul pertama ya Kak. Ibu ya ini. Ada yang hafal bagaimana itu isinya? Ada yang masih ingat? Mungkin kan sudah melewati ini. Pak Harjunan kelihatannya sudah selesai semua 11 ya Pak ya. Oh, Pak Ida, ya. Mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai seorang guru itu hanya berusaha menuntun, ya. Menuntun apa? Menuntun sesuatu yang sudah dimiliki oleh anak-anak. Jadi kalau dulu ada pepatah anak itu kertas kosong, tapi sekarang pepatah itu sudah hilang oleh Ibu. Jadi kalau dulu kan pepatahnya anak itu kertas kosong, kita guru yang mengisi, tapi itu sudah tidak diperlukan. Jadi sekarang sebenarnya anak itu sudah berisi goresan-goresan yang sangat tipis. Nah, kita sebagai guru itu tinggal menebalkannya, sehingga setiap anak itu sebenarnya sudah memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan A sekehendak kita. Intinya ke arah itu. Itulah Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa anak-anak itu sebenarnya sudah punya bakat, ya, sudah punya sesuai kodratnya dia sudah memiliki bakatnya masing-masing. Kita guru itu hanya tinggal menebarkan garis-garis sama yang sudah dimiliki oleh anak. Jadi intinya seperti itu untuk filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahkan diibaratkan kita guru itu seorang petani. Seorang petani itu kan hanya memupuk, gitu ya, kemudian menghilangkan hama, kemudian memberikan menghilangkan gulma yang ada di sekitarnya. Mereka bisa tumbuh dengan sendirinya sebenarnya. Nah, kita tinggal menguangkan karakteristik yang sudah ada pada peserta didik. Intinya itu untuk filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk filosofi Ki Hajar Dewantara ini saya kaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak. Jadi guru penggerak itu harus memiliki nilai dan peran. Salah satunya ya saya berdiri di sini ini dalam aksi nyata ini dalam rangka memenuhi nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya ini juga berkaitan dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak akan disampaikan pada sesi datang yang akan difasilitasi oleh guru praktek yaitu Pak Hidayat pada pertemuan selanjutnya. Mengenai apa Bapak Ibu? Jadi setiap guru itu harus memiliki visi yang dicantumkan dalam perubahan dan itu harus dibuat oleh guru penggerak. Nah ini sudah kita rencanakan pada pertemuan yang akan datang. Nah inilah yang akan dikaitkan pada kita dengan budaya positif. Jadi kita diharapkan dengan adanya filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian guru penggerak yang berperan, kemudian guru penggerak memiliki visi dan misi, kemudian guru penggerak mengaplikasikan budaya positif di sekolah. Nah, ini mengenai budaya positif Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu sebenarnya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik itu yang ada dalam diri anak. Jadi jangan kadang itu saya mengerjakan A karena takut, saya mengerjakan A karena sesuatu mendapat pujian, saya mendapatkan nilai yang bagus karena sebuah hadiah. Kalau itu unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang ada di dalam kesadaran anak itu masing-masing. Jadi menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi
pribadi yang bertanggung jawab dan berprofil belajar Pancasila. Saya yakin yang guru kelas 7 ini sudah sakilotoke ya, sudah sangat hafal mengenai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar etis, dan mandiri. Untuk selanjutnya, untuk apa sebenarnya budaya positif ini? Ini tujuan kita yang paling utama, yang menurut Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang utama tujuan kita sebenarnya, menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Jadi kita harus memberikan rasa nyaman itu kepada peserta didik kita, kepada anak-anak kita, sehingga mereka tetap di kelas, sehingga mereka tetap di sekolah. Seperti itu. Ada beberapa konsep atau inti dari budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah teori kontrol. Yang ketiga adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Dan yang kelima adalah keyakinan kelas. Serta yang terakhir adalah pendidikan. Bapak Ibu, mari kita bahas satu persatu mengenai konsep-konsep budaya positif tersebut. Kita mulai dari yang pertama, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu mengenai disiplin positif. Kita sering memandang bahwa hukuman itu merupakan proses pendisiplinan. Jadi kita memberikan hukuman kepada anak itu sebagai proses pendisiplinan kita agar anak itu mematuhi peraturan yang kita buat. Jadi di sini disiplin dan hukuman itu berbeda, Bapak Ibu. Nah, kalau disiplin itu anak-anak nantinya akan memiliki kesadaran dalam jangka waktu yang pendek dan yang panjang. Tetapi kalau hukuman itu tidak, Bapak Ibu. Jadi hukuman itu biasanya untuk mengendalikan perilaku siswa hanya dalam jangka waktu yang pendek. Ketika hukuman itu sudah selesai, maka hukuman itu sudah tidak berlaku, maka anak-anak akan kembali ke semula. Jadi tidak akan mematuhi peraturan lagi. Ada beberapa seperti itu. Nah, kemudian disiplin positif ini sebuah pendekatan yang dirancang untuk membangun murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Jadi kita harapkan kalau kita menggunakan disiplin positif, maka anak-anak akan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Itu mengenai disiplin positif. Kemudian yang kedua, ini Bapak Ibu yang kedua tadi mengenai teori kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Mari kita lihat satu persatu bagaimana itu kontrol guru sebagai penghukum. Pertama, kontrol guru sebagai penghukum, tindakan yang dilakukan itu ini, Bapak Ibu. Memarahi, mengkritik, menyakiti, dan melakukan tindakan kekerasan. Meskipun mungkin kita tidak melakukan tindakan menyakiti secara fisik gitu, tapi biasanya menyakiti secara verbal. Jadi menggunakan perasaan mereka. Kemudian perkataan yang sering bilang kita lakukan, Bapak Ibu. Misalkan itu, kalau kamu nanti tidak mentaati peraturan, Bapak Ibu akan Bapak akan memberikan hukuman. Atau misalkan kalau kamu besok terlambat lagi, silahkan kamu keliling lapangan 4 kali, misalkan seperti itu. Itu contoh-contoh dari penghukum. Nanti kita lihat contoh yang lain, Bapak Ibu. Kemudian akibatnya itu, akibatnya murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Meskipun dia melakukan apa yang Bapak Ibu perintah hukumannya, tetapi dia sebenarnya tidak peduli dengan hukuman itu. Jadi setelah melakukan hukuman itu ya sudah selesai, dia tidak menyadari kesalahan yang dia lakukan. Pola perilakunya, perilaku dari anak tadi perilakunya yaitu anak
sebagai bentuk dari perlawanan mereka. Selanjutnya, motivasi yang berkembang adalah motivasi ekstrinsik, artinya motivasi yang dari luar yang tidak muncul atas kesadaran anak itu sendiri. Jadi motivasi itu hanya motivasi karena dia takut, karena dia khawatir mendapatkan hukuman, bukan muncul karena berdirinya dia. Kemudian selanjutnya seperti apa sih Bapak Ibu untuk posisi kontrol sebagai guru? Mari kita lihat contohnya Bapak Ibu. Ini adalah posisi sebagai penghukum Bapak Ibu. Contoh posisi sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu, untuk kontrol sebagai penghukum biasanya memaki, memarahi, kemudian menghukum. Silakan melaksanakan untuk keliling lapangan 4 kali, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh posisi guru sebagai penghukum. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat untuk posisi kontrol selanjutnya. Posisi kontrol selanjutnya adalah posisi kontrol yang kedua. Ini Bapak Ibu. Posisi yang kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah, tindakannya adalah cenderung mendiamkan, menceramahi, dan membuat rasa bersalah kepada anak. Nih, Ibu. Kemudian yang kedua, perkataan yang sering dilakukan, Ibu, membuat rasa bersalah. Bapak kecewa sama kamu. Kalau orang tuamu tahu, bagaimana? Bisa juga dengan seperti ini, Ibu. Nanti kalau kamu terlambat, tapi Bapak yang ditegur oleh guru yang lain atas keterlambatan kamu. Atau bisa juga kalau ibu, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti ibu ditegur Bapak kepala sekolah dan sebagainya. Itu contoh-contoh perkataan dari guru pembuat rasa bersalah. Kemudian apa akibatnya dari ibu ini? Akibatnya murid merasa bodoh dan atau nakal. Dia merasa, oh saya itu ternyata murid paling bodoh. Saya itu ternyata murid yang paling nakal karena selalu ditegur dan sebagainya. Selanjutnya pola perilakunya Bapak Ibu. Pola perilaku itu adalah anak akan menjadi merasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir bersalah. Dia khawatir bersalah karena apa? Karena kemarin saya sudah bersalah itu. Nanti kalau saya bersalah lagi, pasti nanti ibu ini yang akan dimarahi. Nah itu akan menjadikan dia merasa rendah diri. Motivasi yang berkembang tetap sama Bapak Ibu. Jadi motivasi yang berkembang adalah motivasi ekstrinsik. Jadi dia melakukan mematuhi peraturan itu karena motivasi eksternal, ya, khawatir, takut, ya, dia mengulangi kesalahan yang sama, ya, sehingga nanti khawatir mendapatkan diceramai oleh Bapak Ibu guru seperti tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, berikut adalah contohnya Bapak Ibu. Berikut adalah contoh dari pembuat rasa bersalah.
Nah ini adalah seorang murid yang terlambat. Itu sudah ada kata-kata, apakah kamu senang membuat ibu susah? Saya harus bagaimana coba? Ya. Kemudian ibu juga mau mengatakan, nanti kalau kamu terlambat lagi, saya akan ditegur oleh guru yang lain. Ya, jadi anak itu akhirnya merasa menjadi takut, merasa takut. Ya. Itu untuk contoh dari membuat rasa bersalah, Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk yang ketiga, Bapak Ibu. Kontrol guru, ini Bapak Ibu. Kontrol guru sebagai teman. Kontrol guru sebagai teman, pertama, tindakan yang sering dilakukan, Bapak Ibu, membuat kemakluman. Jadi dia anak itu tidak memberikan solusi, tetapi memaklumi setiap kesalahan yang dilakukan oleh anak. Ya sudah, besok jangan diulangi ya, itu aja, sudah disuruh masuk, misalkan seperti itu. Jadi tidak ada resolusi ke anak. Perkataan yang sering dilakukan, misalkan ini, lakukan demi bapak atau ibu. Maksudnya begini Bapak Ibu, menggunakan kata-kata, nah besok jangan terlambat lagi ya, tolong lakukan demi ibu. Atau misalkan, nah besok tugasnya kamu kerjakan ya, tolong demi bapak, misalkan seperti itu. Itu contoh-contoh perkataan yang diucapkan oleh seorang guru dengan kontrol teman. Akibatnya Bapak Ibu, guru merasa, anak merasa gurunya adalah teman, sehingga gurunya bisa memaklumi semua kesalahan yang dia lakukan. Selanjutnya, ini pola perilakunya. Anak menjadi lemah, tergantung pada siapa? Ya tergantung pada ibu guru tersebut. Sehingga kalau tidak ada guru itu tidak datang, suatu saat mungkin dia akan kecewa. Gitu. Kalau ada guru lain mungkin dia meremehkan. Jadi karena posisi temannya hanya dengan guru tersebut. Kemudian dia cenderung menunggu. Ya, jadi tidak berikan solusi tapi cenderung menunggu. Motivasi yang berkembang adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi yang dari luar, dari siapa? Yang dari guru itu sendiri. Sehingga kalau dengan guru lain mungkin dia tidak akan seperti itu, tidak akan mematuhi peraturannya nantinya. Bagaimanakah contoh posisi guru sebagai teman? Kita lihat contohnya Bapak Ibu. Ini adalah posisi guru sebagai teman. Nah, jadi guru tetap menyanjung anak itu meskipun anak itu terlambat. Nah, kemudian di posisi teman, anak cenderung berani menatap gurunya karena di sini memang gurunya dianggap sebagai temannya atau sahabatnya. Nah, dengan kata-kata bikin ibu senang. Demi ibu, besok jangan terlambat lagi. Seperti itu adalah posisi teman yang diambil oleh ibu ini. Itu contoh posisi teman, Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk posisi kontrol selanjutnya, yaitu posisi kontrol yang keempat.
Ini posisi kontrol yang keempat, yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Apa tindakan yang dilakukan posisi kontrol sebagai pemantau? Posisi kontrol yang dilakukan sebagai pemantau dulu adalah memantau dan mencatat berpegang teguh pada peraturan. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, ditunjukkan ini loh peraturannya, apa konsekuensinya. Jadi langsung ditunjukkan kepada peraturan yang ada di kelas itu atau di sekolah itu. Jadi tidak mau mencari tahu alasan anak itu terlambat bagaimana dan sebagainya, tidak mau. Kemudian perkataan yang sering dilakukan ini dijelasin. Kamu sudah tahu aturannya kan? Atau misalkan lihat peraturan yang ada. Coba baca peraturan yang kita miliki, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah perkataan yang muncul dari posisi guru sebagai pemantau. Akhirnya apa? Akhirnya murid akan menanyakan konsekuensi perbuatan. Jadi kalau begitu apa konsekuensinya Bu? Kalau begitu apa sanksi buat saya Bu? Misalkan seperti itu. Pola perilakunya Ibu. Pola perilakunya adalah orientasi pada ganjaran dan hadiah. Jadi hadiah dia orientasi pemikirannya pada apa yang dia berikan. Yang bisa sanksi mungkin atau hadiah kalau dia berlakukan hal yang baik. Karena orientasinya pada hadiah atau ganjaran, maka motivasi yang berkembang itu tetap motivasi ekstrinsik. Nah, kita lihat contoh untuk guru sebagai pemantau hari itu seperti apa. Ini adalah posisi guru sebagai pemantau. Pertama, guru mengingatkan bahwa masuk sekolah jam 7.15, tapi dia datang sudah jam 7.30. Dia sudah langsung menanyakan, tahu kan konsekuensinya apa? Jadi sudah ada, dia sudah tahu apa nanti yang harus dikerjakan. Nah, itu Bapak Ibu untuk posisi kontrol sebagai pemantau, dia antara peraturannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini, anak tinggal melakukan konsekuensinya. Jadi tidak ada solusi dari anak, kesadaran dari anak yang muncul dengan sendirinya. Selanjutnya adalah kita lihat untuk posisi kontrol yang ke-6 yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu, yang kelima ya, maaf yang kelima, yaitu posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Bagaimana posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu? Pertama, tindakan yang kita lakukan adalah ini, bertanya dan membuat kesepakatan kelas. Jadi kita menanyakan dulu alasan mengapa anak itu terlambat atau alasan apa yang membuat anak itu melakukan sebuah kesalahan. Perkataan yang sering dilakukan. Apa sebenarnya harapanmu? Sekarang bagaimana? Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Itu adalah kata-kata guru sebagai manajer. Akibatnya Bapak Ibu, akibatnya anak itu akan menanyakan, akan mengevaluasi diri. Kemudian dia akan menentukan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki dirinya. Itu akibatnya seperti itu. Nah, pola perilakunya itu disiplin dari dalam diri. Jadi disiplin itu muncul dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Karena apa? Karena ketika dia ingin memperbaiki kesalahannya, solusinya itu tidak keluar dari kita, gurunya nggak keluar dari kita, tapi keluar dari anak itu sendiri
Jadi ya solusinya itu ya dari anak itu sendiri yang berikan solusi, bukan dari kita yang menentukan. Nah, motivasi yang berkembang itu adalah motivasi yang intrinsik, yaitu motivasi yang keluar dari dalam dirinya. Kita lihat untuk contohnya, Bapak Ibu. Contoh dari motivasi ini. Nah, ini adalah kontrol guru sebagai manajer. Yang pertama, ya, dia masih mengidentifikasi, dia melakukan sebuah kesalahan. Kita lihat dulu, Bapak Ibu, ekspresi dari anak itu, meskipun ekspresinya menatap, tapi tetap kesadaran diri, berbeda dengan teman kata dia, Bapak Ibu. Jadi cara menatap kita itu sudah berbeda. Nah, kemudian menanyakan kenapa dia terlambat, ternyata dia lupa menyetel alarm. Kemudian ibu guru melanjutkan bagaimana dengan keyakinan kelas yang ia miliki, apakah dia sudah sesuai, ternyata dia belum sesuai, maka dia menyatakan apa untuk memperbaikinya. Kemudian si anak menjawab kalau dia akan menyetel alarm. Karena dia sering lupa, si ibu menanyakan siapa yang dapat mengingatkan dia untuk menyetel alarm. Nah, si anak menjawab yang dapat mengingatkan adalah ibunya. Setelah itu, kemudian si ibu masih menanyakan lagi, apakah ada solusi, ada aktivitas lain yang bisa dia kerjakan? Gitu. Ya. Selain itu, tuh, ternyata tidak. Kemudian jadi solusi itu dari dirinya sendiri. Jadi anak itu akan menyetel alarm nanti sepulang sekolah. Kalau lupa, dia akan diingatkan oleh ibunya. Itu Bapak Ibu posisi kontrol sebagai guru. Sebagai guru manajer ya, sebagai manajer. Saya yakin di sini Bapak Ibu sudah paham sekali ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat dulu. Saya yakin di sini nggak ada yang mau mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, ya. Sebagai penghukum saya lihat kalau bagian harus sebagai pemantau, ya. Apalagi kalau Bunda Titi ya, Bunda Titi itu sebagai teman. Saya yakin nggak ada yang posisi sebagai penghukum. Misalkan Pak Hendri misalkan, Pak Hendri terlambat silakan lari 10 kali lapangan. Saya kira nggak ada yang seperti itu di sini. Meskipun Pak Hendri guru olahraga ya, saya kira nggak seperti itu. Jadi bukan posisi hukum. Selanjutnya ya Bapak Ibu mengenai teori motivasi hukuman dan penghargaan. Di sini teori motivasi hukuman dan penghargaan itu menyatakan bahwa ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Jadi anak-anak itu melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan itu karena ada motivasinya. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi anak itu mau mematuhi peraturan yang kita lakukan, Bapak Ibu. Kita sudah buat peraturan, anak itu mematuhi. Tapi ternyata pematuhannya itu bukan datang dari dirinya sendiri, tapi datang dari hal yang lain, ekstrinsik. Nah apa? Nah itu karena dia takut dihukum, karena dia merasa tidak nyaman, gitu akhirnya dia mematuhi peraturan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan. Jadi anak-anak itu mau berbuat baik, besok saya nilainya harus 90 biar saya dapat hadiah. Nah, besok kalau tidak ada hukuman untuk ada hadiah, maka anak itu bisa tidak melakukan peraturan itu. Kemudian ini yang ketiga, ini yang baik yang harus kita lakukan oleh ibu. Jadi kita berharap anak itu melakukan aturan atau keyakinan yang dia miliki itu
untuk menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang dia inginkan. Jadi harapan kita itu yang ketiga itu bagus, yaitu motivasi yang muncul di dalam dirinya atau motivasi instinktif, sehingga dia melakukan semua aturan yang ada itu untuk menghargai dirinya sendiri. Kemudian yang keempat itu, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Bertahan hidup, jadi anak-anak itu biasanya melakukan sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan kesalahan itu. Contohnya yang pertama bertahan hidup. Mungkin anak misalkan makan di kantin, tapi membayarnya tidak sesuai. Nah, ada mungkin 1-2 yang tidak dibayar. Itu karena dia memiliki kebutuhan dasar bertahan hidup. Mungkin uang sakunya tidak mencukupi, tapi dia lapar. Bisa jadi. Atau dia ingin sekali makanan itu, bisa juga seperti itu. Tapi uang sakunya tidak mencukupi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Untuk kasih sayang dan rasa diterima, contohnya ya, misalkan anak itu nakal, ramai di kelas ini ramai. Mungkin dia sebenarnya kurang kasih sayang di rumah, tidak diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga dia cenderung di kelas itu caper, mencari perhatian dari bapak ibu guru. Atau rasa diterima gitu. Misalkan dia dikucilkan dari teman-temannya, merasa tidak diterima oleh teman-temannya. Nah, akhirnya dia menjadi anak yang membuat onar. Karena apa? Karena dia sebenarnya ingin diterima oleh teman-teman mereka. Kemudian kebebasan. Dia ingin mendapatkan kebebasan, tidak ingin diatur A, diatur B, sehingga dia akhirnya apa? Berontak, melawan, sehingga dia akhirnya membuat sebuah kenakalan. Kemudian yang keempat, kesenangan. Dia senang A, tapi dipaksa senang B. Itu akhirnya anak itu melawan, memberontak kepada kita, melakukan sebuah pelanggaran. Kemudian yang terakhir ada penguasaan, Bapak Ibu. Mungkin ini sering kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi anak itu ingin menguasai yang lain. Contohnya dia membuat game di kelasnya, ingin menguasai teman-temannya. Jadi ada kebutuhan dasar menguasai yang tidak dia penuhi. Akhirnya apa? Dia ingin menguasai teman-temannya di kelasnya, membuat game dan sebagainya. Bapak Ibu, itu mengenai konsep yang keempat, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kita akan menuju ke yang kelima, Bapak Ibu. Yang kelima yaitu mengenai keyakinan kelas. Mari kita lihat bagaimana mengenai keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita sekarang akan melihat bagaimana tahap-tahap keyakinan kelas yang sudah saya buat, agar nanti Bapak Ibu mungkin yang belum melaksanakan tahap-tahap ini bisa melaksanakan tahap-tahap ini minimal ya Bapak Ibu, minimal sesuai dengan yang saya contohkan. Tahap yang pertama Bapak Ibu, tahap membuat keyakinan kelas yang pertama yang saya lakukan yaitu menjelaskan kepada murid fungsi dan manfaat keyakinan kelas. Bapak Ibu, ini sangat diperlukan untuk murid-murid kita agar mereka itu paham bahwa keyakinan kelas yang mereka buat adalah penting bagi mereka. Bukan penting bagi kita, tapi penting juga bagi mereka. Terutama untuk kenyamanan mereka di dalam kelas. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tahap yang kedua. Tahap kedua yang saya lakukan yaitu menggali ide dan pendapat murid mengenai keyakinan kelas yang mereka inginkan. Pada tahap ini kita dapat memberikan kertas kepada mereka agar mereka
menuliskan keyakinan-keyakinan yang mereka inginkan. Setelah itu, keyakinan ini mungkin masih berwujud agak panjang, sehingga nanti akan kita bantu bersama, tidak masalah. Jadi biarkan saja anak-anak menuliskan apa saja pendapat mereka mengenai apa-apa yang ingin mereka yakini. Setelah itu, tahap selanjutnya yaitu murid akan menuliskan ide dan pendapat murid mengenai peraturan kelas yang diinginkan. Bapak Ibu, kemudian setelah mereka menuliskan, mereka akan menempelkannya. Kita beri tempat kepada mereka untuk menempelkan ide-ide mereka. Nah, itu saya tempel di papan tulis menggunakan isolatif agar mereka melihat semua ide-ide yang diberikan oleh teman-teman mereka. Saya tempel sampai kalau tidak salah itu kemarin sampai 16, ada 16 yang mereka inginkan. Selanjutnya yang saya lakukan yaitu guru bersama murid menyimpulkan ide-ide peraturan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Jadi saya menyuruh ketua dan wakil ketua kelas untuk menyimpulkan ide-ide yang mereka dapatkan dari teman-teman mereka. Kita simpulkan, kemudian kita pilah-pilah butir-butir mana yang sama prinsipnya, sama konsepnya. Nah, mereka akan memilah berdasarkan pendapat dari teman-teman mereka juga. Mulai dari yang pertama itu saya lihat bersih, dan di bersih ini Bapak Ibu ada 3 yang hampir sama konsepnya. Kemudian hormat itu ada 2, kemudian dan yang lainnya ini sedang ditempel oleh ketua dan wakil ketua dari kelas kita. Kemudian tahap selanjutnya yang saya lakukan yaitu ini, kita bersama-sama murid memutuskan hasil keyakinan kelas yang akan kita miliki bersama. Jadi setelah kelas bersama temannya ini sedang membaca ulang apakah yang disimpulkan tadi sudah tepat atau belum. Setelah sudah tepat, kemudian tahap selanjutnya adalah yang keenam, kita akan menempel hasil dari keyakinan kelas yang kita buat, yaitu kita tempel di kelas kita masing-masing. Sebelum kita tempel, kita harus membuat kalimat itu sesingkat mungkin agar anak-anak kita itu lebih mudah menghafalnya. Meskipun nanti poin-poin kecilnya masih kita letakkan di bawahnya, tetapi untuk mereka mudah menghafalkan, kita membuat poin-poin kecilnya saja. Seperti di sini saya berikan contoh, misalkan bersih. Bersih itu artinya menjaga kebersihan, di mana di poin menjaga kebersihan itu masih ada beberapa poin yang tetap saya letakkan di bawahnya ketika berada di kelas. Begitu juga untuk disiplin, belajar, hormat, nyaman, dan beribadah. Itu juga di bawahnya masih ada poin-poin kecil yang masih saya letakkan di bawahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah jelas ya? Oh ya, seperti mana? Ya, saya kira sudah jelas mengenai hasil keyakinan kelas. Setelah itu, Bapak Ibu saya tempel hasilnya. Saya tuliskan secara singkat, kemudian saya letakkan di depan kelas. Yang pertama yaitu mengenai tadi, ya.
bersih, nyaman, ya. Kemudian disiplin, hormat dalam belajar. Saya kira dengan kata-kata yang pendek seperti itu, maka murid-murid kita akan lebih mudah menghafalnya. Demikian Bapak Ibu, ini mengenai keyakinan kelas yang sudah saya jalankan, yang sudah saya terapkan di kelas saya. Kemudian untuk konsep budaya positif selanjutnya Bapak Ibu, yaitu mengenai sertifikat restitusi. Bapak Ibu, sertifikat restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu. Jadi kita harapkan dengan sertifikat restitusi ini, ya, menghasilkan murid yang lebih mandiri, artinya dapat memberikan solusi kepada dirinya sendiri, sehingga dia akan bertanggung jawab terhadap solusi yang akan dilakukan, karena solusi itu datang dari dirinya, jadi bukan datang dari kita, tapi datang dari dirinya sendiri. Sehingga karena itu datang dari dirinya sendiri, kita berharap anak-anak nantinya akan lebih bertanggung jawab. Nah, ada 3 langkah untuk melakukan sertifikat restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik, mari kita mulai sedikit mengenai ketiga hal tersebut. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Yang disebut dengan menstabilkan identitas yaitu meyakinkan anak untuk berubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses dengan kita dapat melakukannya dengan menggunakan contoh-contoh kalimat yang ada di bawah ini, Pak Ibu. Saya beri contoh di situ. Misalnya kita mengatakan kepada anak-anak berbuat salah itu tidak apa-apa, atau mungkin tidak ada manusia yang sempurna. Bisa juga menggunakan kalimat lain, misalkan kita bisa menyelesaikan masalah ini, atau Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau yang lainnya, misalkan kamu berhak berasa seperti itu. Atau bisa juga dengan kalimat yang lain, Bapak Ibu. Kalimat yang lain itu apa contohnya? Contohnya, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Nah, kalimat-kalimat itu bisa kita lontarkan sebagai pertanyaan kepada mereka, sehingga nanti kita dapat melanjutkan kepada langkah dari sertifikat restitusi selanjutnya. Langkah sertifikat restitusi selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu memiliki suatu tujuan, di mana tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Seperti yang sudah saya utarakan pada awal tadi, bahwa kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Jadi sebenarnya anak-anak melakukan kesalahan itu mungkin dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar yang belum mereka penuhi. Seperti misalnya dia nakal karena kurang kasih sayang dari keluarga. Kemudian bisa juga dia bisa menguasai kelas, menguasai kelas karena tidak mendapatkan perhatian dari teman-teman dan sebagainya. Jadi merasa tidak diterima oleh teman-temannya. Bisa jadi seperti itu dia menjadi nakal. Jadi ada banyak hal dari kebutuhan dasar mereka yang tidak mereka dapatkan, yang tidak terpenuhi, sehingga anak-anak kita itu melakukan suatu tindakan yang kurang baik.
Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan mereka, maka kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu dengan cara memvalidasi tindakan mereka. Bagaimana cara memvalidasinya? Bisa menggunakan kalimat-kalimat berikut Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau misal, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan semua itu. Atau bisa juga dengan kata-kata yang lain, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau bisa juga menggunakan kalimat yang lain. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sebenarnya tidak ada kalimat itu Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat-kalimat lain yang hampir mirip sebenarnya, hampir mirip dengan kalimat-kalimat yang sudah saya utarakan tadi. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya adalah langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yang kita lakukan yaitu menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas ya, bisa dengan apa yang perlu kamu tingkatkan pada keyakinan kelas kita, atau juga bisa apa yang kita percaya sebagai suatu kelas. Bisa juga dengan kalimat-kalimat lain seperti apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa nilai-nilai keyakinan yang belum kamu penuhi. Misalkan, kemudian kau ingin menjadi orang seperti apa, misalkan seperti itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi tidak harus seperti yang saya katakan di depan. Jadi hanya bagaimana kita mengelola kata-kata kita untuk merujuk kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Demikian Bapak Ibu, ini untuk keyakinan kelas. Kemudian kita berikan contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Berikut adalah segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan Bapak Ibu. Ya, jadi ini saya sudah berusaha untuk menampilkan identitas anak yang bernama Dulu, karena dia bertengkar dengan temannya yaitu Zidran, sehingga dia menarik baju Zidran hingga kancing bajunya terlepas. Kemudian saya berusaha menampilkan identitas dari anak tersebut. Nah, kemudian saya menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita miliki. Jadi, apakah sikap yang dilakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang tadi kita buat? Kemudian saya menanyakan solusi apa yang dapat dia lakukan untuk kesalahan yang telah dia lakukan. Kemudian anak itu akan memberikan solusi untuk dirinya sendiri.
memberikan apresiasi kepadanya agar dia tidak menjadi anak yang rendah diri lagi, tetapi termotivasi untuk menjadi seperti semula. Itu Bapak Ibu contoh segitiga restitusi yang pertama yang sudah saya lakukan. Selanjutnya segitiga restitusi yang kedua yang telah saya lakukan yaitu ini adalah kasus di mana contohnya yaitu si anak bingo itu tidak membayar makanan yang ada di kantin Bapak Ibu. Yang pertama, saya itu baru menanyakan berapakah kemana kemarin, kemudian kemarin dia bayar jajan, kemudian saya menanyakan Bapak Ibu, menanyakan itu dia uang sakunya berapa dan kemarin jajan apa saja. Jadi untuk pertama saya menanyakan hal itu. Kemudian ya, saya mencoba yang pertama menstabilkan identitas dari anak, agar anak itu mau terbuka pada kita. Setelah dia terbuka pada kita bahwa dia kemarin memakan makanan yang lebih daripada yang kita sediakan, kemudian saya bisa memvalidasi tidak salah. Karena apa? Karena memang kebutuhan dasar yang dia memiliki uang saku yang setiap harinya itu kecil, tetapi saat itu dia merasa sangat lapar sehingga dia makan lebih dari yang itu. Kemudian sesuai langkah yang ketiga, kemudian saya menanyakan keyakinan kelas yang ada pada kelas kita. Kemudian saya tanyakan juga apa yang dia rasakan ketika dia tidak membayarkan uang makanan yang sudah dia makan. Jadi dia ternyata juga merasa bersalah, merasa terbebani, merasa tidak nyaman ketika berada di lingkungannya. Sehingga dia akhirnya saya tanyakan bagaimana kalau dia itu memiliki sebuah solusi agar dia dapat kembali menjadi nyaman. Nah, akhirnya dia memberikan solusinya sendiri, ya. Dengan apa? Dengan membayar hari ini karena kebetulan uang saku hari ini cukup lebih, sehingga dia memberanikan diri untuk memberi kekurangan yang kemarin sudah dilakukan. Hanya saja dia memang meminta saya untuk menemani dia untuk ke ibu kantinnya. Demikian itu untuk segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Semoga Bapak Ibu Guru lebih memahami setelah ada pembahasan ini. Bapak Ibu, saya lanjutkan tadi sudah saya sajikan untuk contoh-contoh dari kontrol guru 1 sampai 5. Kemudian juga sudah saya sajikan tadi contoh dari restitusi yang sudah saya lakukan, contoh tadi yang sudah saya sajikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita lihat untuk contoh kasus yang ada di dalam persoalan berikut. Bapak Ibu, mari kita lihat dari kasus ini nanti mana yang merupakan dari mulai dari tahap-tahap dari ini ya Bapak Ibu. Nah, ini mana yang merupakan menstabilkan identitas, kemudian mana yang merupakan validasi tindakan yang salah, kemudian nanti mana yang merupakan ini menanyakan keyakinan.
Ibu. Nanti kita mencoba melihat kasus ini. Kita lihat kasusnya. Kasusnya adalah pertama, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Jadi ini Ibu Santi itu sakit, kemudian akhirnya dicarikan guru pengganti yang namanya Ibu Eni. Tapi Bu Eni itu guru baru karena baru 2 tahun mengajar di situ. Akhirnya ada 2 orang siswa, Vivi dan Natali itu bersikap seenaknya, jadi tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Selanjutnya Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Contohnya itu bicaranya, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kemudian masih lanjutannya Ibu. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Jadi Ibu Eni setelah kejadian kemarin, Ibu Eni melaporkan ke Ibu Santi, guru yang berhalangan hadir tadi. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Tak lanjutkan. Kemudian Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Eni. Jadi Ibu Eni merasa tidak dihormati oleh mereka, kemudian mereka ingin meminta maaf. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Apakah ada gagasan seperti ini? Ibu Santi itu sudah melakukan resolusi yang baik dengan menanyakan solusinya itu langsung kepada anak. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tetapi anak itu yang akan memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Sebuah diskusi kelompok dengan tema yang mereka pilih, yaitu mengenai penerapan keyakinan kelas. Kenapa? Karena tadi Vivi dan Natali belum mampu menerapkan keyakinan kelas yang dibuat, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, coba kita dari kasus tadi yang ada di 3 slide, ya Ibu. Mari kita lihat yang pertama. Dalam kasus di atas, untuk kasus yang tadi, langkah-langkah resolusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkah-langkah resolusi ada 3 ya, ada
tadi tidak ada tiga. Apa? Pertama apa? Identifikasi apa? Bapak Ibu tadi coba dilihat. Yang pertama apa? Masih ingat? Ada yang lupa? Ada yang lupa? Tahap-tahapnya. Oh ya, saya ingatkan kembali, nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali tentang tahapnya dia, nggak masalah. Nah, biar mengingat tahap-tahapnya, biar nanti Bapak Ibu hafal tahap-tahapnya. Ini terakhir ya Bapak Ibu. Pertama ini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Nah, pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Dalam kasus itu apakah sudah menjalankan ketiga-tiganya atau belum itu? Kira-kira? Kita lihat dari itu. Kalau tadi yang pertama dikatakan apa? Mungkin menstabilkan identitas. Ini ya Bapak Ibu, coba kita lihat. Ini. Langkah yang sudah dilakukan Ibu Santi itu pertama menstabilkan identitas. Ibu Santi sudah menstabilkan identitasnya. Dengan kalimat apa tadi? Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan. Tadi kan ada kalimat itu ya. Jadi di dalam pembicaraan tadi. Jadi di situ Ibu Santi berusaha untuk menenangkan terpidana tadi dengan tidak serta menyalahkan Bibi dan Natali ya. Jadi tidak menyalahkan itu tuh salah, seperti tidak. Jadi kita bisa menstabilkan identitas dengan mengatakan tindakan itu boleh saja dilakukan. Tindakan itu wajar dilakukan. Mungkin ibu juga akan melakukan hal seperti itu. Selanjutnya kalau Ibu kita lihat sekarang. Nah, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah yang dilakukan Ibu Santi yaitu dengan Ibu Santi mengambil Bibi dan Natali dan menanyakan laporan dari Ibu Eni tentang tindakan mereka saat Bu Eni mengajar menggantikan Ibu Santi. Kemudian Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Jadi masih ada lanjutannya. Jadi Ibu Santi berusaha memberikan stimulus ke cara berpikir proaktif untuk mengenali tujuan dari tindakan yang dilakukan Bibi dan Natali atau refleksi diri. Jadi itu yang telah dilakukan oleh Ibu Santi. Selanjutnya yang ketiga, kalau Bapak Ibu yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Santi di dalam kasus tadi, yaitu dengan Bibi dan Natali mengakui perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi menanyakan apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Bibi dan Natali mengusulkan mengadakan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas, terutama keyakinan yang mereka langgar, yaitu tidak menghormati Ibu Eni. Itu mulai keyakinan kelas. Sekarang kalau kita lihat untuk pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu tadi. Pertanyaan kedua ini. Menurut Bapak Ibu, apakah restitusi yang diusulkan Bibi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jadi tadi itu kan Bibi dan Natali itu kan telah ditanya ya sama Ibu Eni. Terus kemudian mereka kan menjawab akan bla. Sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang dia langgar.
Sudah selesai belum? Bulan? Menurut saya sudah sesuai karena Bu Eni juga menanyakan tentang kejadian kemarin, kronologisnya, langsung sudah sesuai dengan langkah-langkah yang seharusnya. Sampai dengan anak tersebut mengakui kesalahan dan malah memberikan solusi untuk diskusi. Begitu mungkin Bu Ani. Ya, terima kasih Bu Nur sudah memberikan pendapatnya. Bagus sekali. Jadi di sini restitusi yang dibutuhkan TV itu sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Tadi Natali dan TV itu mengusulkan yang pertama itu mendiskusikan dengan teman-teman mengenai penerapan keyakinan kelas, khususnya menghormati, saling menghormati tadi. Sesuai dengan pelanggarannya. Kenapa? Karena TV dan Natali tidak menghormati Bu Eni, jadi sudah sesuai posisinya. Ya. Kita lihat ya posisinya itu sudah naik. Ini Bapak Ibu, jadi Vivi dan Natali mengakui bahwa mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi menanyakan apa yang mereka lakukan, mengadakan diskusi kelompok dengan teman kelas tentang penerapan keyakinan kelas, khususnya tadi menghormati, mengenai menghormati. Kemudian pertanyaan yang ketiga dulu. Kemarin tadi kita sudah mengawali mengenai kontrol guru, Bapak Ibu. Ada 5 ya tadi ya sudah kita sampaikan. Nah ini berhubungan, pertanyaan ketiga itu berhubungan dengan kontrol guru. Kemarin ada tadi ada kontrol guru sebagai penghukum yang sampaikan, kemudian sebagai pemantau, sebagai apa lagi? Ya teman, sekali sebagai apa lagi mungkin? Manajer, satu lagi Bapak Ibu. Ada 5 sebagai penghukum, manajer, pemantau, teman. Ya, membuat rasa bersalah. Betul sekali jadi membuat rasa bersalah, betul sekali. Nah, dari kasus itu tadi, ya, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Sudah Bapak Ibu yang mau jawab? Bu Henti, ya, monggo. Yang diambil oleh Bu Eni, yang diambil Bu Eni, bagus nanti ya. Yang diambil oleh Bu Eni. Manajer, coba kita lihat lagi. Ya. Oh ya, boleh. Kita mau tambahkan, silakan. Bu Eni sebagai ibu berarti sempat dia sebagai yang bersalah. Oh ya. Sempat nanti saya saya ditegur oleh kepala sekolah, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Bu Nur sudah berpendapat dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Rohasana tadi. Jadi, Bu Eni mengambil posisi kontrol pembuat rasa bersalah kepada anak. Nah, tadi itu tertera pada pembicaraan ketika Bu Eni itu mengatakan, nanti kalau kamu tidak mengerjakan tugas, saya ditegur Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu tidak itu yang menunjukkan bahwa Ibu Eni itu memakai posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu saya yakin sudah semakin memahami mengenai konsep-konsep budaya positif. Demikian Bapak Ibu mengenai konsep-konsep budaya positif ya dari awal
sudah kita selesaikan, saya ingin sekarang Bapak Ibu itu sudah sangat paham mengenai konsep-konsep budaya positif, mulai dari disiplin positif yang tadi sudah saya sampaikan sampai pada segitiga restitusi. Dan yang utama Bapak Ibu, yang paling awal untuk mengawali, marilah kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini sangat penting karena keyakinan kelas ini yang utama nanti sebagai acuan kita ketika kita menggunakan segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin ada yang mau bertanya, Bu Siti Zubaida atau Ibu Enti Sukartini atau yang lain, silakan monggo Bapak atau Bapak-bapak yang lain. Apa Ibu Destiny dia, silakan mau bertanya. Tidak ada. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat cukup paham karena Bapak Ibu itu sudah mempelajari PMM yang ada di kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu sudah paham sekali, apalagi tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar mengenai posisi kontrak buruh, mengenai segitiga restitusi, jadi mengenai prinsip-prinsip yang ada di budaya positif. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan. Saya berharap kita bisa bersama-sama untuk dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Mari kita awali dengan membuat keyakinan kelas di pembelajaran kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu saya kembalikan kepada Ibu Siti Nurhasa. Terima kasih sekali Bu Alfi yang telah memberikan pemahaman tentang disiplin positif yang semakin memperjelas kita tentang apa yang bisa kita pelajari di PMM. Terima kasih sekali Bu Alfi. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian untuk kegiatan kali ini, sosialisasi dari disiplin positif yang merupakan aksi nyata dari Bu Siti Alfia, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Setelah berakhir, mari kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru yang telah sampai selesai mengikuti dan penuh perhatian. Monggo kita akhiri. Terima kasih dan sugeng kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.